Oke, kali ini saya akan mereview sebuah dashcam keluaran dari Xiaomi, atau lebih tepatnya yaitu sebuah anak perusahaan Xiaomi, yaitu Mi. Ini adalah seri dari dashcam S170 Mi, yang mana untuk harganya sekitar 400 ribuan. Mungkin kali ini reviewnya agak sedikit berisik karena ada pekerjaan bangunan seberang rumah saya. Di dalam kotak ini sebenarnya unitnya sudah nggak ada karena sudah dipakai sejak beberapa bulan lalu, tapi ingin saya review bagaimana hasil pemakaiannya selama beberapa bulan dan bagaimana bentuk unitnya, apa saja fiturnya, dan apakah worth it untuk dibeli. Pertama-tama kita buka apa saja dan seperti apa bentuk dalamnya. Yang kita dapatkan di sini, ini sebenarnya bekas bungkus unitnya ya. Ini adalah user manualnya, terdapat kode QR dalamnya dan berbagai bahasa. Lalu di sini sebenarnya untuk pelindung kaca sebelum dashcam ditempel. Lalu di sini sebenarnya ada sebuah colokan untuk korek api soket 12 volt. Yang kita dapatkan di dalam dashcam ini yaitu sebuah unit kamera dan sebuah kabel micro USB sepanjang kira-kira 2 meteran. Untuk review lanjutannya akan saya lanjutkan bagaimana cara menyambungkannya dan bagaimana cara kerja dashcam. Oke, karena kita sudah di dalam mobil, maka akan saya perlihatkan unit dashcamnya. Ini adalah unit dashcamnya. Dashcam ini sudah terinput micro SD 32 GB di dalamnya. Ini opsional ya, bisa nambahkan sendiri. Tapi ini sangat diperlukan karena dia nggak ada memori internalnya. Lalu ini ada tombol reset dan sudah terinput mic di sini. Di sebelah sini ya mic ya. Itu tuh di atas. Oke. Lalu ini adalah tombol multifungsi dengan warna-warna. Lalu di sini ada kameranya. Bertuliskan 70 mah. Dashcam ini dipasang pada kaca. Di sini kan tadi ada pelindungnya agar tidak merusak langsung ke kaca. Lalu di sini ada engselnya ditambahkan yang plastik. Lalu ini adalah dayanya yang bersambung ke sana, lalu ke sana dan masuk ke sini. Oke. Untuk itu akan saya nyalakan dulu bagaimana suaranya nanti. Kita lihat bagaimana akan terjadi. Nah, itu tandanya bahwa standby nomor hijau, lalu biru sudah persiapan kamera, lalu hijau kembali untuk merecord. Lalu untuk selanjutnya kita akan download terlebih dahulu aplikasi daripada dashcam ini. Pertama-tama untuk mengoperasikan dashcamnya kita memerlukan aplikasi yang namanya 70 My. Kita cari dulu 70 My. Kita update aja dulu ya. Lalu untuk pengoperasiannya kita memerlukan yang namanya adalah email untuk pendaftaran, tapi karena saya sudah mendaftar, saya tidak perlu lagi. Nih, ini buktinya pendaftaran saya. Lalu di sini kita tinggal konekkan. Sedang connecting. Perlu diketahui dulu
bahwa connecting ini diperlukannya menyambungkan kepada WiFi yang sudah ada, yaitu 70 my milik Dashcam ini. Apabila kalian belum pernah mengonikannya, maka kalian suruh mengonfirmasinya dengan menekan tombol multifungsi yang ada. Begini adalah hasil dari kamera yang ada di Dashcam. Cukup wide angle karena ini mempunyai bentangan sekitar 130 derajat, yang mana itu sudah cukup untuk melihat segala yang ada di depan. Serta Dashcam ini juga disertai dengan night mode yang mana akan cukup cerah pada malam hari. Lalu pada album di sini kita akan melihat hasil dari rekaman-rekaman. Terdapat 3 buah folder di sini, yaitu pertama normal. Normal adalah rekaman sepanjang waktu, yang mana apabila memori telah penuh akan diulangnya kembali dari awal, atau memorinya akan ngeloop, yang file terlama akan dihapus. Lalu event ini adalah hasil dari gesok atau pendeteksi guncangan pada Dashcam ini. Apabila ada guncangan, maka akan ada peringatan pada Dashcamnya akan menyimpan video tersebut. Tapi perlu diketahui bahwa Dashcam ini agak error atau agak kurang akurat pada pendeteksiannya. Lalu foto-foto di sini diambil bisa dari aplikasi ini dengan menekan take foto. Lalu kita akan menemukan hasilnya di sini. Dan bisa dengan voice comment. Untuk voice comment akan saya jelaskan lagi di selanjutnya. Lalu kita lihat settingnya terlebih dahulu. Setting-settingnya ada di sini. Pertama, sound recording bisa di on off kan. Ini voice control. Lalu speaker volumenya, karena face speakernya menurut saya sudah cukup keras, maka saya letakkan di smile. Lalu durasinya saya 3 menit saja, karena 1 menit akan sulit memisah-misahnya. Lalu ada waktunya. Lalu advance sistemnya saya kurang terlalu paham di dalamnya. Lalu di sini paling bawah ada set WiFi. Kembali lagi, sini ada SD cardnya dengan statusnya, apakah sudah penuh atau tidak. Ingat, ini memorinya bisa ngeloop, maka kita tidak perlu khawatir akan kepenuhan. Lalu sini ada bahasanya, yang ada bahasa Inggris, Rusia, Cina, atau Mandarin, dan Korea. Oke, ini saja sebenarnya fitur-fiturnya. Lalu kita lanjutkan pada pembahasan mic internal pada Dashcam ini dan bagaimana voice comment-nya. Oke, ini adalah uji coba dari mic Dashcam dari Xiaomi 70 my, yang mana yang sudah terinput di dalamnya mic internal pada Dashcamnya.
Kali ini saya akan menguji coba voice comment dari dashcam ini, yaitu untuk mengambil foto. Take picture. Sekali lagi. Take picture. Nah, saya beritahukan ini sedikit kekurangannya, dimana untuk mengambil sebuah foto dengan voice comment harus ada delay sekitar 15 detikan baru bisa kembali pengambilannya. Kita coba lagi. Take picture. Take picture. Oke, untuk terakhir saya akan menjelaskan kenapa saya memilih dashcam ini dan tidak membeli dashcam yang lebih mahal ataupun lebih murah. Alasan pertama adalah budgetnya. Budgetnya saya anggarkan tidak boleh lebih dari 500.000, tapi kita sudah dapat sebuah dashcam yang bisa menopang kebutuhan dan tahan lama. Kita tahu sendiri dashcam dibutuhkan seperti halnya CCTV di rumah, yang mana itu akan menjadi barang bukti dari sebuah hal-hal tragedi atau semacamnya yang terjadi di sekitar kita, tapi ini diletakkan di sebuah mobil. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita nggak tahu bagaimana yang akan terjadi. Semisal apakah kita yang lalai atau orang yang lalai, maka ini yang akan menjadi. Selanjutnya, kenapa kita nggak pilih yang murah aja, kan banyak fiturnya, bahkan ada kamera 2, bahkan 3, bahkan ada yang udah pakai layar. Sebenarnya saya sempat tergiur dengan hal-hal itu, dengan fitur-fitur katanya melimpah, tetapi saya kembali lagi bahwa katanya juga bahwa banyak pengguna dashcam itu yang mana memori pada dashcamnya akan korup apabila kelamaan. Selain itu, kualitas dashcamnya nggak akan berumur lama. Lebih baik saya menambah sebenarnya selain fitur yang melimpah dengan harga yang terjangkau, saya milih ini karena mereknya sudah terjamin, yaitu Xiaomi di belakangnya, maka saya ambil ini. Dan sebenarnya juga saya punya dua opsi sebelum beli ini. Selain 70 S1, yang satunya adalah Doupai Mini yang harganya kurang lebih saja, hanya lebih mahal, terpaut 50.000 di atasnya. Kalau dari segi kualitas gambar, Doupai Mini unggul dalam exposure-nya, tetapi ini unggul dalam low lag-nya. Saya nggak bisa benar-benar rekomendasikan keduanya ya, tetapi kalau pilihan terbaik dan harga rentang segitu, saya pilih dua itu saja. Akan tetapi kalau ada budget lebih, kalian bisa beli yang versi tingginya yang mempunyai layar. Oke. Ngomong-ngomong, ini saya rekam dari kamar saya. Coba lihat. Dari sini pun tidak terlihat sedikit pun apabila ada dashcam di sana, karena terlindung pada kaca spion gitu ya. Tetapi apabila dashcam ini nyala, akan ada lingkaran di sana ya, lingkaran berwarna hijau kalau sedang merekam. Tapi itu agak lebih ke samping dikit ya, karena warnanya itu ada di samping tombol multifungsinya.